Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fatur Hajim Nur dengan NPM 23.100.200.06. Di sini saya akan melakukan penugasan, yaitu pemrograman berbasis objek. Nah, di sini saya sudah disuruh sebelumnya itu mencari 4 tabel masing-masing, yaitu ada assignment, course, grade, dan submission. Yang mana ini setiap mahasiswa itu berbeda-beda. Di sini saya menulisnya 4 yang ini. Oke, di dalam file ini, yaitu file npm saya sendiri, terdapat package frame masing-masing dari tabel saya, ditambah 1 frame menu. Ini untuk menampilkan menu dari semua frame yang ada. Lalu frame lain itu tabelnya, itu ada terus di package npm, itu npm saya sendiri ini untuk menjalankan semua pemrogramannya. Oke. Di sini kita mulai terlebih dahulu dari npm, yaitu mengimpортkan semua frame yang ada, termasuk frame menu juga. Lalu kita lanjut. Nah, di sini ada menu from menu. Ini digunakan untuk menampilkan si menu ini, frame menu, agar muncul. Oke, lanjut ke frame menu. Nah, di frame menu ini ada public class menu extend java.swing.jframe, dan juga public menu. Nah, ini digunakan untuk menampilkan si table window-nya ini seperti ini, agar muncul pada tengah layar. Oke. Nah, sebelum itu desain menunya itu seperti ini. Ada course, assignment, grade, dan submission, yang mana ini disesuaikan dengan tabel kita yang ada seperti ini, 4 ini. Lalu kita lanjut ke course. Nah, pada data course ini kita importkan itu java.until.arraylist karena kita menggunakan arraylist. Lalu pada inisialisasi variabel itu kita sesuaikan pada private arraylist string. Pada bagian string, yaitu kita isikan yang mana menggunakan string, seperti punya saya ini list course name, list deskripsi, ini untuk string. Lalu ada private arraylist integer, yaitu ini menggunakan integer saja, itu ada list course ID dan list teacher ID. Lalu selanjutnya ada konstruktor ini kita untuk menggunakan si array list, maka list course name sama dengan new array list. Nah, ini akan menggunakan array list. Lalu begitu juga yang lainnya, deskripsi, course ID, teacher ID. Selanjutnya ada metode, yaitu di sini ada metode input dan di sini ada metode output. Nah, kenapa di sini input? Yaitu untuk digunakan untuk mengimport course name-nya ini. Nah, ini. Dan juga jangan lupa ini sesuaikan, yaitu ada string dan juga ada yang integer seperti ini. Oke. Selanjutnya di sini ada output, yaitu output digunakan untuk memanggil si inputan yang telah kita isi pada datanya yang ini, list input list course name. Nah, kita akan mengisikan ini terlebih dahulu. Lalu setelah itu kita jalankan pemrogramannya dan akan mengoutputkan get list course name. Nah, maka dia akan memanggil data yang telah kita simpan pada inputannya. Begitu juga yang lain, seperti input list deskripsi, lalu ada outputnya. Begitu juga yang lain-lainnya. Nah, sampai teacher. Setelah itu kita masuk ke frame. Nah, di frame dia desainnya seperti ini. Ada menu mencari, tombol cari, dan course ID, name, sim, teacher. Lalu ada button proses, yang mana masing-masing variabel namanya sudah kita ganti seperti ini, txt cari. Buttonnya pun sama, yaitu button cari, karena dia button maka btn. Yang lainnya pun sama, course ID,
seperti course ID. Begitu pula bagian proses. Nah, sini PTN proses. Oke. Lalu untuk kodenya, maka bagian proses yaitu di frame kita importkan lagi Java Swing J option PN. Jangan lupa main.course itu akan mengambil data dari frame di sini, dari data di sini yang sudah kita inputkan. Dari sini akan kita panggil menggunakan import main.course. Setelah itu ada public course extend java.swing.jframe, lalu ada course object course sama dengan new course. Maka course yang ada kita definisikan sebagai obj course. Lalu public frame ini digunakan untuk menampilkan frame pada tengah layar, ya. Lalu selanjutnya ada di bagian proses dulu. Nah, di sini, nah maka int course ini disesuaikan dengan variabelnya itu integer atau string. Nah, seperti ini, sesuaikan dengan yang ada course ID maupun course name. Lalu di sini objek course ini akan memanggil yang ada di sini tadi, yaitu memanggil si course yang ada di sini seperti inputannya dan outputannya. Nah, input list course ID, begitu juga lain. Lalu ada J option show message dialog. Ini akan menampilkan hasilnya jika setelah kita menginputkan data yang ada di sini, maka setelah kita tekan tombol proses, dia akan menampilkan message yaitu data array berhasil disimpan, ya. Lalu untuk desainnya ini agar dia tidak terclose otomatis dengan yang lain, kita tekan properties, lalu default close optionnya di sini yang awalnya yaitu exit on close kita ganti menjadi dispose. Kenapa? Agar dia tidak terclose, satu kita close dan yang lain tidak akan terclose, seperti itu. Lalu akan langsung kita demonstrasikan saja. Kita jalankan. Nah, maka dia akan muncul di tengah seperti ini. Itu gunanya si ini. Nah, ini public menu unit komponen this titik set location relative to null. Dia akan menampilkan di tengah. Nah, lalu kita isikan dengan semua data yang kita punya, itu 4 tabel ini, ada assignment, score, grade, dan submission. Lalu, nah karena tadi kita demonstrasikannya yang course, maka kita coba yang course. Nah, sini sebelum mencari, kita isikan data yang terlebih dahulu, yaitu misalnya di sini course ID-nya 1, lalu course name-nya itu PBO1, deskripsinya adalah belajar Java. Oke, lalu teacher ID-nya misalnya 10. Di sini kita proses. Nah, maka akan muncul dialog message seperti ini, data array berhasil disimpan. Satu data sudah kita simpan, lalu kita akan isikan 3 data. Oke, data kedua, lalu data yang ketiga, set. Nah, maka data ketiga berhasil diisi. Setelah itu, setelah semua terisi, itu kita coba cari. Karena ini array list, maka dimulai dari angka 0. Jangan langsung 1, 2, maupun seterusnya. Karena data pertama pada array list yaitu 0. Nah, kita coba terlebih dahulu. Nah, maka dia akan muncul data yang pertama, yang PBO1 tadi. Lalu jika yang data kedua, baru kita inputkan angka 1. Kita coba cari.
Nah, maka dia akan muncul juga. Begitupun seterusnya. Datanya kita isi 5, 3 yang seperti sebelumnya. Nah, yang di sini kita coba inputkan 2 saja karena 0, 1, 2. Nah, seperti ini. Oke. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.